Oke, jumpa lagi siang ini. Shalom semua yang di rumah. Apa kabar? Pasti selalu luar biasa karena Tuhan begitu baik. Ya, kita ada hari ini kembali lagi. Siang ini mari satukan hati bersama-sama. Kita terus memastikan terus terhubung. Kita terus mendapatkan pesan Tuhan, mendapatkan kebenaran yang terus membangun hidup kita. Oke, mari siang ini sama-sama kita satukan hati. Kita nyanyikan pujian. Oh, haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya.
kami nikmati. Lewat penyembahan kami sadar bahwa hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Lewat penyembahan bicara tentang korban dari hidup kami persembahkan kepada Tuhan setiap hari. Sebab hanya Engkau yang layak, Engkau penguasa, Engkau pemilik dari hidup kami. Jika kami masih ada sampai hari ini bernafas, bukan karena kuat dan gagah kami, sungguh semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahwasanya kasih setiamu atas kami terus kami rasakan dan kami alami. Tidak ada kata yang indah yang lebih manis untuk bisa menggambarkan betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa luas kasihnya Tuhan dalam hidup kami. Tapi dengan kata-kata yang sederhana dari hati kami yang paling dalam, Roh Kudus, terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk terus mencengkram seluruh hidup kami. Engkau pribadi yang spektakuler dalam hidup kami, dalam segala perkara. Engkau selalu ada di dalam aspek kehidupan, dalam seluruh kondisi apapun. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam, bahwa hidup kami Tuhan. Oh ya nabashata nabashede nabashukro bakara nabashede nabashukro. Oh nabashede kira mata kara nabashede. Hati kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Rendera nabasheki alama koro bokara nabasheke. Nara nabashede alama kota kara nabashede. Rendera nabashoko nabashiki alama basanda nabako. Rendera nabashede alama liera kara shoko nababa. Biarlah hidup kami terus menggenapi firman-Mu. Baharui kami dari waktu ke waktu. Set kami, benahi seluruh hidup kami Tuhan, supaya kami makin hidup menyenangkan Engkau. Kami sadar tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya apa-apa. Keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak, saudara, dan kakak adik. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami dan menjaga kami. Kami ada sampai pada titik ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh oleh karena anugerah Tuhan. Melewati proses kehidupan yang panjang, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup. Itu sebabnya pengakuan kami siang ini, Engkau sungguh ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tidak cukup hanya mengenal hal-hal yang besar yang terjadi, tapi mengenal-Mu lebih dalam, mengenal isi hati-Mu, mengenal kehendak-Mu Tuhan, mengenal seperti Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal bagaimana kematian dan kebangkitan-Mu. Kuasa kematian kebangkitan itu bekerja dalam hidup kami. Biarlah kami terus makin setia, makin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Tuhan siang ini. Kami semua bersama-sama rindu untuk share dari firman-Mu. Berdoa Roh Kudus pewahyuan itu datang. Guru besar kami, mengajar kami secara live, dan juga seluruh jemaat yang sedang live di rumah, kantor ataupun di lapangan. Kiranya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus makin memahami kehendak-Mu dan hidup bagi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur siang ini. Roh pengertian dan roh pewahyuan ada di antara kami, sehingga firman-Mu dapat dimengerti dan kami dapat memahami, dan terlebih kami dapat mengaplikasikan itu dalam hidup kami setiap hari. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa. Setiap kali kita menghampiri Tuhan, hati kita akan selalu merasakan kasih dan kebaikannya, cintanya yang dalam seluruh kehidupan kita sebagai keluarga, juga secara keluarga kecil, juga secara keluarga besar Jemaat GB Apostolik. Ya, sebentar periksa dulu.
Oke. Baik. Hari ini cukup cerah ya. Bersyukur Tuhan memberi kita cuaca yang baik. Hari ini ya kita mengucap syukur bisa beraktivitas, mengerjakan segala sesuatu buat ibu-ibu yang punya cucian, bisa menikmati cuaca yang lumayan enak. Puji Tuhan, selalu kita bersyukur karena kita percaya Tuhan begitu dalam segala keberadaan hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, selalu ada dan selalu menyertai kita. Satu kata penting memulai sharing kita pada siang hari ini adalah begini. Kehidupan setiap orang dari waktu ke waktu pasti mengalami kondisi di mana naik dan turun ya. Dan yang pasti bahwa kalau kita dibangun terus di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan selalu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi seluruh perasaan kita, sehingga karena cuaca hari ini cerah dan kita lebih bersukacita daripada hari kemarin. Tidak begitu hujan ataupun panas, kita selalu, kondisi hati kita selalu terjaga, tetap sukacita, tetap bersemangat. Karena saudara, kalau sudah hujan pasti di rumah mam air itu bisa ada air di dalam rumah atau di kamar. Tapi selalu kita harus belajar untuk bersyukur. Oleh karena itu jangan sukacita kita ditentukan oleh hal yang sebenarnya bukan tidak penting, tapi seharusnya kuncinya ada di hati kita untuk selalu men-set hati kita, men-set pikiran kita selalu bersyukur. Orang yang terbangun akurat dari waktu ke waktu, dia akan selalu berusaha untuk mempolakan kebenaran itu dalam hidupnya, tanpa harus membuat marah-marah, tanpa harus membuat mood jadi tidak mood, dan ada banyak hal dalam sikap hati kita. Tapi mam sangat percaya bahwa kehidupan kita terus dipolakan dalam kebenaran, makin hari makin enjoy, makin menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Katakan amin. Ya, kita akan masuk bersama-sama. Mari sama-sama kita mau share dari firman Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama mam kembali lagi mengulang ya, walaupun memang kita sudah belajar bersama-sama, mam sudah tanamkan juga, tapi alangkah baiknya kita mengulang kembali. Dan mungkin pada waktu mam sampaikan pada saat itu tuh ada jemaat yang belum ada, mereka belum bergabung, atau ada jemaat yang tidak sempat hadir, atau bahkan mungkin kita sudah lupa, tapi paling tidak kata-kata seperti agresif, antusias itu kita ada di dalam kita, dan pengertian itu terbangun di dalam kita. Kita lihat bersama-sama di sini. Sebelumnya mengajukan sebuah pertanyaan bahwa sudahkah kita memunculkan kehidupan yang radar ya, seperti yang kita sudah bangun di sini, kultur kita. Kata kunci kita di sini sangat penting, yaitu generasi radar, responsif, antusias, dinamis, radikal ya. Responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Amin. Jadi kata radar itu kita pisahkan setiap huruf menjadi artinya. Radar artinya responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Ya, itu jemaat yang harus kita bangun di dalam diri kita ya. Ketika kita bersama-sama menghidupi itu, maka akan terlihat ya sebuah nature, sebuah kultur yang terbangun di dalam kehidupan kita jemaat. Karena itu kita di sini selalu bersama-sama menghidupi. Jadi kita tidak, misalnya contoh seperti kita mendengar firman, kita tidak boleh diam, tidak boleh fasik, tapi selalu agresif. Kita berespon, kita memberi suara, kita berkata yes, amin ya. Jadi agresif kita selalu, karena orang yang tentu mencintai firman adalah orang yang selalu bersukacita, selalu terpancar dari hidup mereka adalah kehidupan yang terus terbangun, bergairah di dalam Kristus. Amin. Karena Alkitab sendiri berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya ketika saudara terus menjaga kegembiraan ya, sukacita di dalam hidup kita, artinya kuasa Roh Kudus itu bekerja secara aktif. Karena hati gembira itu obat yang sangat manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang itu ya. Jadi kita
apa seharusnya yang kita lakukan jika kita belum benar-benar hidup di dalam kata-kata kunci di statement kita di sini tentang radar, itu generasi radar ya. Memang percaya bahwa kita berusaha untuk bersama-sama, secara bersama-sama kita menyelaraskan diri, oke? Jadi kita lihat bahwa betapa pentingnya jemaat, ya, betapa penting jemaat sungguh-sungguh hidup dalam keantusiasan. Ya, karena yang pasti ketika jemaat itu antusias, dulu kita tidak waktu belum terbentuk, waktu belum dibangun kembali, dibenahi kembali 5 tahun belakangan, 5 tahun kemarin terus mindset itu kita juga biasa saja, artinya yes, sekedar yes amin seperti biasanya, tapi tidak sebergelora, seantusias, sebergairah yang kita setelah dibentuk gitu ya. Jadi mari kita mempolakan itu dalam kehidupan kita berjemaat di sini, dan karena itu juga akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita di rumah, dalam aktivitas, dalam pekerjaan. Kita tidak menjadi orang yang fasik, orang yang diam, orang yang ya tidak agresif, tapi sebaliknya menjadi agresif, menjadi responsif, menjadi antusias, karena itu menjadi gaya hidup. Amin. Nah, oleh sebab itu memang ini tidak mudah ya diterapkan, harus dimulai dari seorang pemimpin. Pemimpin yang membawa anugerah rasuli akan selalu punya pengaruh dalam mempolakan ini dalam jemaat. Tidak akan mungkin dia bisa mempolakan pada jemaat tanpa dia sendiri hidup di dalam keantusiasan, tanpa dia sendiri hidup dalam kegairahan yang meluap-luap akan Tuhan. Amin. Itu sebabnya antara pemimpin dengan jemaat ini sangat penting, berkolaborasi. Apa yang pemimpin ajarkan, apa yang pemimpin polakan, apa yang pemimpin sudah terus contohkan itu kepada saudara, itu harus bersama-sama kita menghidupi dengan sukarela. Kemarin kita sudah belajar memiliki hati yang rela untuk melebur apa yang menjadi kultur di dalam gereja lokal kita. Kita harus hidupi, kita tidak membiarkan diri kita mengasingkan diri atau tersendiri tanpa kita bersama-sama dipolakan ya. Oleh karena itu menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sehat dan kuat, ini harus memiliki sifat dasar ini ya. Beberapa hal penting. Yang pertama seperti kita sudah mengenal di sini ya, responsif, antusias, dinamis, radikal. Yang pertama bahwa sifat-sifat dasar ini harus ada di dalam jemaat yang dibangun menjadi jemaat yang sehat dan kuat. Yang pertama adalah keantusiasan. Jadi ini khusus untuk kalangan kita jemaat lokal. Mempercayai ketika jemaat terbangun dengan keantusiasan, maka jemaat ini dengan mudah bisa bergerak, dengan mudah bisa bersama-sama untuk terus diset, untuk terus dibangun di dalam kebenaran. Karena jemaat yang antusias adalah jemaat yang rohnya sedang terbakar. Perhatikan baik. Jemaat yang antusias adalah jemaat yang rohnya sedang terbakar. Apakah saudara sedang terbakar atau sebaliknya tidak? Artinya kalau saudara terbakar, firman itu begitu mempengaruhi hidupmu sehingga seperti yang saudara tadi mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah tidak lagi mempengaruhi engkau, tapi kita menunjukkan hati yang gembira, selalu bersuka cita. Seperti pujian berkata, dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah kita memuji-muji Tuhan, biarlah kita mengagungkan Tuhan, sebab perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Jadi yang pertama adalah jemaat itu memiliki keantusiasan. Karena keantusiasan itu artinya keantusiasan menunjukkan bahwa ini jemaat adalah jemaat yang rohnya sedang terbakar dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Salah satu contoh, kalau saudara punya sesuatu, misalnya hadiah, pasti saudara senang, pasti saudara bersuka cita. Lebih dari hadiah yang kita dapatkan, firman harus memiliki posisi penting dalam hidup kita. Amin. Jadi lebih daripada hadiah yang kita terima dari teman kita, sahabat kita, atau suami kita, atau istri kita, ya, firman harus memiliki posisi penting daripada hadiah. Firman harus memiliki pengaruh penting lebih daripada saudara menyenangi hadiah. Karena kalau hadiah hanya sementara, orang menghadiahkan kepada kita karena mungkin ulang tahun atau mungkin berhasil dari sesuatu pencapaian yang saudara capai, dan saudara itu tidak berarti secara hanya sesaat gitu, sebagai apresiasi orang memberikan itu kepada kita.
tetapi firman nilainya kekal, firman bernilai kekal. Saudara, hari ini bersukacita, terus besok masih bersukacita, lusa masih bersukacita. Seterusnya hidup kita terus ada dalam lingkaran sukacita yang tidak pernah habis, karena firman itu menjadi dasar penting dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita mari baca ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat ke-7 dan ayat ke-11. Tuhan selalu berbicara kepada jemaat, ya. Ini ada 7 jemaat dan Tuhan bilang begini. Roh, ya, di sini dikatakan kata roh, ya. Kalau kita baca di sini kepada jemaat di Efesus, dikatakan di situ di ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan dan di taman Firdaus Allah. Di ayat 11 juga dikatakan begini, masih yang sama, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi siapa bertelinga, perhatikan, siapa bertelinga dikatakan di situ, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh roh. Kalau kita membangun hidup kita setiap hari di dalam kuasa firman dan roh, otomatis suara Roh Kudus, firman itu akan terus mengulang. Artinya terus kita dengar, mengiang-ngiang di telinga kita, bahkan kita ucapkan, kita perkatakan. Jadi kita hidup di dalam roh, sehingga membuat roh kita terbakar. Ada keantusiasan, ada kegairahan dari waktu ke waktu. Amin. Ya, namanya kehidupan ini berjalan, ada banyak kali akan berbenturan dengan kehidupan kita. Kita menjadi, misalnya tiba-tiba kita menjadi hati menjadi syak, tidak semangat. Saudara harus ingat ini, bahwa firman ini harus mempengaruhi hidup kita. Kita tidak boleh membiarkan kondisi dari keadaan kita yang dialami setiap hari itu mempengaruhi, di mana kita menjadi down, menjadi tidak bergairah, tidak bersemangat. Akhirnya terjadi persungutan dan melebar dan melebar dan melebar. Kita tidak mengalami damai sejahtera sepanjang hari itu. Halo, mari kita semua terus memastikan seluruh kehidupan kita terus diset di dalam kebenaran. Katakan amin. Karena pada waktu saudara dan saya diset dalam kebenaran, maka pasti kehidupan kita tak akan sama, ya. Oleh karena itu di dalam pembacaan di Wahyu ini dikatakan bahwa siapa bertelinga. Tergantung saudara, jika engkau terus memasang telingamu, telinga rohanimu terus mendengar suara roh berbicara, maka mempercaya setiap hari pengaruh firman akan terus melebar, akan terus mempengaruhi seluruh area hidupmu, rumah tanggamu. Nomor 1, pribadimu dulu. Kalau engkau benar-benar dipengaruhi oleh firman, maka bawaannya setiap hari adalah, ekspresinya setiap hari adalah engkau selalu bersukacita, responmu begitu positif, pikiranmu selalu positif thinking, bukan negatif thinking. Kalau engkau ada hal-hal yang misalnya hal negatif, kalau engkau tidak bisa meng-cut itu, engkau tidak bisa memblok itu, dia akan mempengaruhi. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan namanya hati ini, kadang menjadi down, kadang terpengaruh. Tapi bukan lagi waktunya kita hidup seperti itu. Kita harus terus hidup terbangun secara akurat. Kita harus membangun bagaimana kita terus antusias. Ini harus terpola dalam hidup kita, sehingga apapun keadaan di sekitar kita tidak lagi mempengaruhi seluruh hidup kita. Katakan amin. Karena kita memiliki roh yang antusias. Jadi jemaat yang sehat akan selalu antusias. Jemaat yang sehat dan kuat, ini dasar, ya. Dasar dari gereja, sifat dasar dari gereja yang kita harus bangun dan terus membangun dari sejak 5 tahun belakangan terakhir kemarin sampai saat hari ini. Kita masih terus. Jadi jangan sampai kita kehilangan keantusiasan. Karena ketika saudara tidak lagi antusias, artinya firman tidak beroperasi secara penuh. Katakan amin. Dengan kita terus tersedia, ya, mendengarkan firman seperti saat ini kita sedang share dari firman Tuhan, maka mempercaya bahwa seluruh kehidupan kita akan selalu terkoreksi gitu. Waktu saudara mendengar firman ini, saudara merasa terkoreksi, mengecek kembali, sudahkah saya terus hidup di dalam keantusiasan, atau yang terjadi setiap kali ada masalah saya selalu down, bawaannya selalu negatif thinking. Mari kita cek hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, yang kedua di sini bahwa betapa pentingnya kita memiliki keagresifan. Jadi kita tadi
tadi antusias, sekarang agresif. Ya, antusias, ya. Ayo, seringkali kita mendengar kalau misalnya di dalam, ya seperti di ibadah lah, para misalnya pemimpin pujian atau ketika khotbah, ketika bertanya Pak Saudara, apakah saudara percaya? Katakan amin. Maka itu bentuk dari bagaimana kita agresif, kita antusias. Karena jemaat yang agresif adalah jemaat yang mau melakukan apa saja. Jadi agresif, tidak diam, tidak vakum gitu, tidak pasif. Jadi lawan kata agresif itu artinya kita pasif ya, tidak agresif, tapi selalu apa ya? Ya kita tidak kalau bahasa sehari-hari itu bilang kita kurang lincah gitu. Jadi kita harus lincah setiap hari, selalu apa yang kita harus lakukan, agresif. Kita punya apa ya, tanpa kenal menyerah. Kalau kita sudah misalnya sedang melakukan ini, ya saya seringkali begini, saya contohkan dalam hidup saya ya. Saudara mungkin berpikir, Mam tidak mungkin lakukan itu. Saya kadang-kadang misalnya lagi menyuci tapi juga sedang bersihin rumah, sedang ngepel atau sedang lipat baju dan lain-lain. Sehingga saudara kadang-kadang ya, saya percaya ibu-ibu semua begitu. Karena wanita itu dikasih sesuatu oleh Tuhan khusus, sambil gendong anak, sambil memasak, sambil gendong anak, sambil mungkin lipat pakaian atau apa, pekerjaan-pekerjaan yang lain, atau nyapu gitu ya. Itu sudah terbangun dalam hidup saya ya. Jadi saya bawaannya karena semua pekerjaan mau dipegang supaya satu kali selesai. Apalagi misalnya contoh kita mau cepat-cepat ini, jadi kita pingin semua pekerjaan selesai sambil bersih rumah, sambil mungkin rebus bubur atau apa. Sering kali terjadi hangus sudah, karena pikiran sudah terbagi. Kita mau bikin ini, mau bikin itu, akhirnya tidak ingat yang di sana sudah terbakar, sudah hangus ya. Tapi ya begitulah, karena saudara kadang-kadang sebenarnya Roh Kudus ingatin kita, cuman yang terjadi dalam hidup kita itu kita saking terlalu sibuk, kita tidak peka mendengar, kita tidak taat mendengarkan. Jadi saya seringkali banyak kali ini kelemahan juga sih. Jadi berapa kali sampai syukurlah selalu lihat pertolongan Tuhan. Kompor gas itu sampai belanga itu pernah satu kali jahe yang dimasak ya, sampai jahe itu menyala ya dengan belanga. Tapi Tuhan begitu baik saudara. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Roh Kudus selalu hadir menolong. Itulah peran Roh Kudus yang sangat spektakuler. Amin. Nah, banyak kali mengalami sampai kepada hal-hal yang kalau bukan Tuhan. Kemarin kami dua bapak juga pulang dari sini, ya ternyata ban mobil yang belakang sebelah kanan itu sudah robek besar saudara ya. Sudah robek besar. Pantasan waktu jalan itu membawa mobil itu bapak bilang kok kayak menggelinding gitu. Dan saya juga rasa seperti tidak nyaman gitu, ada yang kurang gitu. Tapi sepanjang jalan kita berdoa dan hanya jalan pelan saja. Dan sampai di rumah ternyata saya suruh Onal periksa, ban mobil itu sudah robek besar. Jadi saudara, hal-hal yang sering kali ini yang saya namakan sungguh kita alami realita hadirat Tuhan itu luar biasa. Lepas dari keterbatasan kita, ketidaksanggupan kita, ketidakmampuan kita saudara. Ini sebuah kelemahan, iblis bisa memakai cara karena kelemahan itu. Tetapi Tuhan dengan belas kasih-Nya, Tuhan dengan begitu luar biasa menjagai kita, mengawasi kita, mengamankan hidup kita. Kalau kemarin mungkin saya dan Bapak juga tanpa pertolongan Tuhan bisa meledak itu ban belakang. Tapi begitulah sangat-sangat luar biasa mengalami hidup di dalam Tuhan, mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadi kita harus selalu memiliki sikap hati yang benar ya. Oleh karena itu siang hari ini kita harus menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang sehat dan kuat. Jemaat yang sehat dan kuat memiliki nomor satu keagresifan ya, keantusiasan tadi yang pertama. Antusias karena ada firman, ada sukacita, kita selalu semangat, selalu positive thinking. Lalu kita agresif, kita tidak pernah kenal menyerah. Selalu mau berbuat sesuatu, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan percaya setiap hari kehidupan kita akan terus diset dalam kebenaran, menjadi jemaat yang agresif. Agresif ini saudara, itu terbangun dalam proses latihan di dalam hadirat Tuhan. Kenapa agresif itu proses latihannya itu dalam hadirat Tuhan?
Perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita terus melakukan proses perenungan firman, Alkitab berkata dalam, coba kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ya. Mazmur pasal 1, kita lihat ayat yang kedua di situ ya. Dikatakan di situ ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ciri khas daripada kehidupan jemaat yang sehat adalah agresif ya, antusias dan agresif. Agresif ini akan terbangun ketika kita terus ada di dalam hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur katakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ketika kita bertekun dalam perenungan firman, maka otomatis akan ada banyak sekali pewayuan firman. Waktu pikiran kita set merenungkan firman, merenungkan kebenaran yang kita baca 5 pasal setiap hari. Bahkan mungkin saudara mendengar khotbah, mendengar renungan, mendengar firman Tuhan, saudara merenungkan, maka kita akan selalu mendengar arahan Roh Kudus. Dia berbicara kepada kita, dia berbicara melalui hati nurani kita, hati batin kita, hingga kita terus terbuka, kita terus meresponi dan mempercaya. Inilah sebuah proses latihan membawa kita menjadi orang yang agresif. Amin. Jadi begitu mau terjadi sesuatu tuh Tuhan sudah beritahu kita duluan. Ada hal-hal yang misalnya Tuhan akan terjadi sesuatu, kita sudah disiapkan Tuhan terlebih dahulu, karena seperti ada warning di situ. Ayo awas, hati-hati. Misalnya kita lagi bawa mobil ini, hati-hati di sana ada ini, atau kita mau keluar ada hal-hal yang misalnya tertinggal. Saya banyak kali saudara misalnya kadang berangkat, tiba-tiba sudah naik mobil, misalnya KTP belum ada dan lain-lain, hal-hal yang keperluan kita di tengah perjalanan gitu ya. Jadi begitu luar biasa Tuhan menolong kita. Jadi kita harus memiliki keagresifan, roh yang agresif ya, karena itu hanya dapat terlatih, hanya dapat menjadi terlatih apabila kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan dan sepikiran kita, seluruh perasaan kita, kehendak kita di dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga roh dapat bekerja, Roh Kudus dapat terus mewayukan, berbicara tentang kebenaran, hal-hal yang penting, hal-hal yang secara manusia kita terbatas, tetapi kita dimampukan, disanggupkan. Itu bedanya saudara ya. Jadi ada sebuah perbedaan dalam kehidupan kita, sehingga dari hari ke hari kehidupan yang kita jalani ini menjadi enjoy, menjadi indah, menjadi penuh damai sejahtera, penuh sukacita, karena selalu kita alami realita hadirat Tuhan dan pertolongannya itu nyata ya. Oleh karena itu saat Roh mewayukan apa yang Ia inginkan, kita perlu untuk selalu merespon ya. Kita harus selalu memiliki sikap hati yang tetap bergairah, tetap semangat. Itu tadi, antusias, selalu meresponi firman, apa yang Roh bicara kepada kita. Yes, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi ada sikap hati yang terus terbangun, respon hati yang baik, yang positif. Jadi kita tidak berubah menjadi seperti kemarin hari Minggu katakan, ketika firman berbicara pada kita, jangan selalu bawaannya kita menjadi down, menjadi tersinggung. Kita ada di titik lemah di mana perasaan kita menjadi tidak enak. Seharusnya ketika kita terkoreksi, kita harus bersyukur karena ada kesempatan untuk kita berubah dan menjadi lebih baik. Kita tidak lagi tinggal dalam kebiasaan seperti itu, tetapi kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu di sini keagresifan ilahi akan terus terbangun. Jadi hal-hal yang dari Tuhan itu, keagresifan secara ilahi itu akan menjadi makin terbangun di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita melatih diri ya, melatih diri selalu kita tersedia. Akibatnya adalah jika sekali waktu misalnya Tuhan mulai menyatakan rencananya dalam skala yang lebih besar, kita tidak lagi menunggu, kita tidak lagi sekedar menanti peneguhan janji, tetapi kita secara agresif kita mulai meresponi, kita mulai bergerak sebagai jemaat yang Tuhan bangun bersama-sama di sini. Terlebih Mam sebagai pemimpin, Mam mulai memberikan arahan, Mam mulai memberikan komando kepada jemaat. Ayo Tuhan bicara kepada kita seperti ini. Maka jemaat yang
yang sudah terlatih keagresifannya, keantusiasannya, mereka akan berespon dengan cepat bahwa pemimpin yang membawa anugerah rasuli sedang memimpin bersama-sama, sedang memberikan arahan komando untuk ayo kita bergerak. Tuhan sedang membawa kita untuk melakukan sebagai jemaat lokal, untuk membawa sebuah pengaruh di komunitas antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Bahkan mungkin kegiatan atau event-event yang lebih besar lagi untuk menghadirkan keluarga-keluarga rohani kita yang terhubung networking dengan kita, tetapi mereka ada di jemaat-jemaat lokal yang lain. Katakan amin. Jadi kita bangkit, kita berlomba-lomba bersama-sama, memberi semangat, beri gairah. Itu jika kita memiliki keantusiasan dan keagresifan. Ingat, keantusiasan itu terbangun oleh karena firman Tuhan itu menjadi bagian yang selalu kita tidak pernah kenal menyerah, tidak pernah kenal menjadi dipengaruhi pikiran kita negatif, tetapi setiap hari kita terbakar dengan firman yang kita dengar, firman yang kita tangkap, firman yang kita baca, begitu tertanam di dalam hati kita, roh kita menjadi berkobar-kobar, bernyala-nyala, ya. Jadi agresif, antusias, agresif, ya. Itu jemaat yang akan membawa pengaruh, membawa dampak. Jadi setiap kali misalnya doa, saudara tidak diam dari start doa sampai sudah selesai doa, saudara hanya diam termangu-mangu. Tidak, saudara harus agresif, antusias. Yes, amin. Ya, benar. Amin. Puji Tuhan. Gitu, ya. Katakan amin. Ya, sebagai akibat mereka maksudnya sebagai sebuah akibat di mana kita meresponi Tuhan setiap hari, setiap saat. Dampaknya adalah kita makin terbangun akurat dalam cara kita merespon sesuatu. Di mana firman datang itu kita menjadi terbakar, menjadi bergairah, ya, tidak menjadi orang yang madesu, melihat masa depan yang suram, tapi orang yang selalu melihat masa depan cerah, ya, masa depan cerah, macer. Masa depan cerah. Lihat masa depan cerah. Lihat selalu dengan optimis, bukan pesimis. Selalu percaya karena ada firman, ada keagresifan, terus terbakar, terus terlatih agresif, ada dalam perenungan firman, sehingga Tuhan melatih kita. Tuhan terus membawa kita dari waktu ke waktu. Amin. Karena rencana Tuhan buat kita adalah berkemenangan. Ingat itu. Rencana Tuhan buat kehidupan kita berkemenangan, ya. Jadi sebagai keluarga rohani, mari berbaur, jangan asingkan diri, mari berbaur, ambil pola, terima pola apa yang Mam sampaikan, terus polakan dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi jemaat bersama-sama seluruh keluarga rohani, membawa dampak, membawa pengaruh, sehingga melalui kehidupan komunitas kita ada banyak terobosan terjadi, ya. Pada waktu saudara mengalami kemenangan, pasti ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Engkau menang melewati semua tantangan, engkau agresif, engkau antusias, maka ada banyak terobosan yang Tuhan sudah siapkan buat kita, ya, dari waktu ke waktu. Haleluya. Yang ketiga, ya, kita lihat bersama-sama. Yang ketiga adalah dinamis, ya. Lawan kata dinamis, ya, apa? Dikatakan di sini jemaat yang dinamis adalah jemaat yang memiliki kemauan, ya, untuk terus mengalami perubahan dan kemajuan. Jadi selalu ingin maju, dinamis, ya. Ingin selalu untuk mengalami pergerakan di dalam hidupnya, tetap semangat, bergairah, ya. Ingin maju, dia terus memiliki kemauan. Harus saudara dan saya memiliki kemauan, ya, dinamis, agresif, selalu pingin ada sebuah kemajuan. Kalau kita hanya udah seperti ini, biasanya saudara, lawan kata dari orang mau maju kan apa? Tidak mau maju, pasif, ya. Tapi saudara harus menjadi orang yang aktif, dinamis, ya, selalu ingin maju, ingin alami kemajuan, ingin alami perubahan. Kalau saudara sudah istilahnya gini, mengalami kehidupan yang berputar-putarannya seperti itu saja, begitu saja setiap hari, maka saudara, kekasih ini tidak wajar, tidak normal, ya. Harus saudara sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, ya. Kita harus berubah, alami sebuah perubahan. Sekali-kali saudara mungkin misalnya harus mencoba sesuatu yang belum pernah engkau coba. Engkau mencobanya, engkau bisa mungkin mendapatkan keuntungan atau manfaat dari apa yang kita coba, ya. Dia memang agak deg-degan sih untuk sesuatu yang belum pernah kita coba. Tetapi saudara, saya percaya bahwa ketika saudara berkemauan, pasti selalu ada jalan. Katakan amin.
Misalnya contohlah saudara mencoba bikin kue, mungkin pertama kuenya jadi keras, mau lempar aji mungkin mati kali. Tapi ya saudara terus belajar, mencoba lagi, terus melatih dalam proses, walaupun mungkin harus rugi beli tepung, tapi ya paling tidak kan juga bisa dimakan. Ya, akhirnya saudara pada ini saudara jadi orang hebat, bisa jadi orang hebat yang bisa menghasilkan resep tersendiri untuk misalnya satu bentuk menu masakan atau kue. Ya, itu tidak langsung tiba-tiba saudara bikin langsung enak, harus mencoba, harus menjadi lebih baik. Ya, seperti kemarin misalnya kita menikmati salah satu masakan dari Ibu Ona, ikan bakar yang dibilang ini baru mencoba, dan ternyata kita rasa saja sudah enak, apalagi terus melatih bisa jadi lebih handal lagi. Amin. Bapak Ibu juga di rumah bisa punya waktu yang banyak, kita bisa mencoba ya, untuk misalnya bikin kue, melatih diri untuk bikin kue. Yang sudah punya keahlian misalnya bikin kue, berjualan, ayo berjualan, misalnya seperti Ibu Maya berjualan, karena itu akan sangat menguntungkan, membawa income buat finansial kita, buat ekonomi rumah tangga kita ya. Jadi bukan cuma untuk makan. Yang pertama jangan dulu dijual kalau belum dirasa, dikasih orang bilang enak. Kita nikmati dulu sendiri yang pasti, karena kita juga harus memperhitungkan itu ya, kebersihannya dan rasa ya. Rasa itu tidak bohong. Katakan amin. Haleluya. Jadi tanpa sikap hati yang dinamis, yang selalu bersedia untuk terus mengalami perubahan, maka saya pastikan jemaat ya, kita akan mudah terjebak dalam kemapanan rohani. Jadi kita, kalau orang sudah tidak mau maju itu merasa ya memang sudah begini, kita sudah bagus ini ya, sudah pas gitu ya. Kalau Tuhan menginvasi kita, membawa kita lebih lagi, mengupgrade hidup kita untuk terus meningkat, kita tidak boleh puas dengan apa yang ada. Memang ada hal yang seringkali kita harus waspadai adalah misalnya kalau tidak puas untuk hal yang baik, hal yang positif untuk kemajuan hidup kita, saudara pingin lagi untuk lebih lagi. Misalnya saya mau kembangkan bakat, misalnya mau latihan atau mau nambah pengalaman untuk masak, bikin kue atau training, tidak masalah, karena itu akan berguna untuk ke depan. Tapi sesuatu yang berbahaya adalah hal yang hanya untuk mengejar ambisi, kepentingan diri sendiri, memuaskan diri kita ya. Biasanya itu digambarkan dengan seringkali kita misalnya orang yang menjadi serakah gitu ya. Tapi jika tujuannya, karena kenapa dikatakan seperti itu? Jika tujuannya menjadi salah, saudara lupa dengan semua, saudara tidak lagi setia, sikap hati sudah berbeda, maka itu menjadi tidak baik ya. Tapi jika saudara misalnya saudara terus mengejar keuntungan, saudara berbisnis dan saudara tetap menjaga sikap hati yang benar, melakukan dengan benar, sikap hatimu tetap terjaga ya, it's okay, karena itu sangat berguna untuk kalau saudara sebagai bisnismen mengembangkan bisnis ke depan, akan sangat berpeluang gitu ya. Kalau buat hal yang merugikan adalah ketika kita menjadi puas dengan apa yang ada dan tidak lagi mengembangkan diri ya. Jadi sudah merasa mencapai titik di mana saya sudah bagus, sudah oke gitu ya. Jadi berbahaya ketika kita menjadi merasa mapan rohani ya. Kita harus selalu sadar, rendah hati ketika secara pribadi kita ada di jemaat lokal. Misalnya kita sudah mencapai di titik saya kayaknya merasa ini, misalnya kita jemaat udah mulai lebih baik gitu, jemaat mulai terpola, maka kita tidak boleh menjadi lupa diri dan menjadi mapan rohani, menjadi kita sudah bagus. Tapi tetaplah tersedia, karena Roh Kudus tidak akan pernah kehabisan cara. Roh Kudus tidak akan pernah hanya stagnan sampai di situ, berhenti sampai di situ, di limit itu, tetapi Dia akan terus membawa kita dari waktu ke waktu ya. Karena kebenaran ini luar biasa, kebenaran dari waktu ke waktu berkatnya makin luar biasa, makin kita digosok kebenaran firman itu, makin digosok dalam hidup kita, roh kita makin mantap, makin manis, makin luar biasa, makin koneksi kita makin kuat dengan Tuhan, kita makin memiliki posisi rohani yang luar biasa, menjadi orang tepat, berotoritas, berdampak, dan menjadi orang tepat dan strategis. Amin. Jadi teruslah tersedia sehingga kita bisa bersama-sama menyatakan bahwa
hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami, karena ketika jemaat semua kita terbangun secara akurat, antusias, agresif, dinamis, dan radikal, maka mempercaya saudara akan makin hari makin luar biasa memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan ya lewat kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi dibutuhkan sikap hati yang selalu terbuka untuk Roh Kudus. Mam, saudara, kita semua, anak-anak rohani, kita selalu membiarkan Roh Kudus bergerak dalam hidup kita dengan leluasa, memiliki sikap hati yang benar, memiliki respon yang benar dan sikap hati yang benar ya. Kita harus selalu miliki roh yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Itu harus ada di dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang dinamis. Ingat, Dia adalah Allah yang dinamis, yang selalu mau bawa kita, mau pimpin kita, mau tuntun kita. Roh Kudusnya tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Dia akan terus menyatakan kemuliaan hingga gereja makin luar biasa, makin hari makin strong, makin kuat, makin teguh, makin perkasa di dalam Dia. Katakan amin, ya. Oleh sebab itu, mari kita pastikan kedinamisan terus terbangun di dalam kita dan beroperasi di dalam kita, sehingga kita terus alami kemajuan, alami hal-hal yang terus pergerakan Tuhan itu makin nyata, makin luar biasa terjadi, karena kita memiliki sikap hati yang benar. Kita berespon, kita terbuka kepada Roh Kudus. Katakan amin, ya. Kalau sebaliknya saudara, kita tidak boleh menjadi agamawi, bersifat terlalu agamawi ya. Jadi kita harus selalu merasa apa yang kita bangun ini tidak boleh membuat kita menjadi, ya, kita merasa wah luar biasa, merasa artinya begitu rohani daripada orang lain. Tidak juga ya. Tapi kita merasa yang harus kita bangun adalah kita merasa kebenaran yang Tuhan polakan dalam hidup kita itu terbangun di dalam kita, dan tidak perlu kita terlalu terlihat sok rohani. Biasa saja, artinya kita menunjukkan diri kita dengan sikap hati yang rendah hati ya, tidak berlebihan, tidak merasa over gitu dari orang lain. Biasa saja, tetap dengan stylemu, tidak perlu harus menjadi diri orang lain, tetap dengan dirimu, tapi pola itu terbangun secara akurat. Katakan amin. Karena orang lain akan melihat hidup kita yang dulu dengan sekarang. Misalnya ibu atau bapak atau anak-anak muda dulu seperti ini, tapi ketika terus dipolakan makin menjadi luar biasa. Artinya luar biasa dalam pengertian pola Kristus itu terbangun, menjadi orang yang tadinya pendiam tapi menjadi orang yang bersukacita, juga tidak berlebihan overacting, tapi tetap menjaga. Yang berbahaya itu yang ya bagus, maksudnya dalam takaran ukuran secara etika sudah bagus, tapi bertambah kayak over gitu, berlebihan. Nah ini yang berbahaya. Hal-hal yang aneh-aneh gitu, hal-hal yang menjadi syak buat orang. Harusnya kita secara pribadi juga sadar, wah ini saya kayaknya udah agak berbeda gitu, agak misalnya dari cara berpakaian. Saudara, yang harusnya cara berpakaian saudara tadinya bagus, masih sopan, lama-kelamaan ikut mode sudah mulai menjadi berubah gitu ya. Paskanlah dengan apa yang kau rasa nyaman pakai, tapi juga menjadi berkat bagi keluarga rohani yang lain. Ya, terlebih kita perempuan ini ya, jangan sampai cara kita berpakaian mengundang ya, kita punya keluarga rohani, para bapak-bapak, anak-anak muda kita, maka kita harus berpakaian yang sopan. Para pelayan harus menunjukkan bagaimana juga berpakaian. Kalau celana misalnya berdiri di atas sudah ketat, ya bajunya harus panjang, bajunya harus menutup paha, menutup belakang bokong kita. Jadi jangan kelihatan barang-barang yang lain itu tergambar ya. Ini sangat tidak beretika. Jadi begitu ya juga jemaat masuk gereja, ya pantaslah pakaian yang mana yang pantas ya, belahan-belahan ya. Mempercaya bahwa orang yang terus dibangun di dalam Tuhan pasti makin akurat. Amin. Pasti kita tahu menempatkan diri, karena orang yang terus sadar akan kebenaran, mengoreksi dia, membangun dia, membentuk dia, pasti kita menundukkan diri dan taat. Kita tidak akan egois dengan diri kita, sementara kita tidak berpikir memikirkan orang lain, mungkin menjadi tersandung dengan penampilan kita.
Amin, Bapak Ibu, terlebih ibu-ibu, ya anak-anakku mempercaya, mari kita semua bersama-sama terus terbangun secara akurat menjadi jemaat yang kuat di tempat ini dalam kebersamaan kita sebagai keluarga rohani, ya. Karena ini dasar, sifat dasar, sekali lagi sifat dasar jemaat yang sehat dan kuat, ya. Jadi antusias, agresif, apalagi tadi dinamis, radikal dan responsif. Amin. Yang terakhir kita lihat radikal. Jemaat yang radikal adalah jemaat yang melakukan segala sesuatu, ya, kebenaran firman yang datang kepada mereka dengan hati yang sukarela, meresponi dengan hati yang sungguh-sungguh dan rela mentaati, rela mengorbankan bahkan apapun yang mungkin itu dikorbankan. Seperti tadi Mam bilang, mungkin ada hal-hal yang perlu kita korbankan, kebiasaan-kebiasaan sudah mendarah daging dalam kita, misalnya mode, fashion kita, ya kita akan menempatkan diri dengan baik, mungkin memadukan pakaian sehingga terlihat sopan, terlihat manis, dengan misalnya memakai blazer, misalnya seperti Mam sekarang, ya bajunya agak pendek tetapi padukan dengan apa ini namanya blazer panjang, ya, sehingga tidak terlalu terlihat gitu. Jadi selalu cara berpakaian kita harus berpikir ketika kita pergi, jangan jadi tontonan orang, jangan orang tahu kita pelayan, orang akan bilang waduh cara berpakaiannya tidak jadi berkah. Jadi perhatikan itu. Kalau mungkin seperti itu pakaian misalnya seperti tidak terlihat hal-hal yang ini, kita pakai saja di rumah. Amin. Oke. Ya selalu kita pingin mode sih, tetapi selalu sesuaikan. Misalnya Mam kemarin bikin model rambut, ya saya pikir saya tidak pede, orangnya suka tidak pede, jadi saya berpikir aduh jangan berlebihan gitu. Tapi ya ada yang puji itu bagus dan masih sopan, masih wajar-wajar, ya is okay. Yang penting juga kita nyaman, ya. Oke, jadi radikal di sini artinya juga dalam kamus itu ya dikatakan dalam pengertian radikal itu artinya berakar kuat. Jadi kita berakar, ya. Kalau kata radikal ini selalu diartikan misalnya disalahartikan dengan, ya kita melihat karakteristik dari misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang memunculkan sebuah sikap yang begitu radikal, ya, dengan kasar, dengan segala misalnya, ya, karena itu sebuah pemahaman. Jadi radikal dengan kekerasan yang dilakukan, ya. Jadi tapi kita di sini bukan radikal menunjukkan kekerasan, tapi radikal artinya berakar kuat, ya, berakar kuat di dalam kebenaran. Kalau kita berakar kuat dalam kebenaran, maka otomatis kita menjadi orang akan memiliki ciri khas rela mengorbankan apa saja, rela mengorbankan apa yang dibutuhkan, atau rela mengorbankan apapun demi dia mentaati firman gitu. Jadi ada spirit volunteer, sukarela. Jadi tanpa ada paksaan orang lain. Ketika saudara melakukan itu sebuah pemahaman kebenaran yang sudah dipolakan. Saudara tanpa perlu terintimidasi dengan orang lain, dan tanpa perlu saudara harus konfirmasi, atau saudara tujuannya hanya untuk menyenangkan orang, tetapi saudara menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu sikap hati kita harus kita menunjukkan sukarela dengan kerelaan kita tanpa saudara merasa terpaksa gitu, ya. Mempercaya bahwa semua kita di sini bersama-sama sebagai keluarga rohani akan makin hari makin berhikmat, ya saudara. Saya juga melihat bagaimana saudara berespon, ya. Mempercaya ada banyak hal, kemajuan-kemajuan yang sedang Tuhan kerjakan, ya. Oleh karena itu mari kita terus tersedia bangun hidup kita dalam kebenaran, ya. Gereja menjadi tempat di mana rumah rohani sebagai keluarga satu persatu, setiap jemaat, keluarga lepas keluarga memanifestasikan kehidupan yang terus terbangun, ya. Jadi tidak usah kita merasa tersaingi juga atau merasa iri, tetapi lihat selalu dengan
mata rohani yang baik, dengan pandangan yang benar, jangan yang negatif thinking, pikiran yang negatif thinking, tetapi sebaliknya positif. Ketika saudara misalnya melakukan ya luar biasa, jadi Imam sedikit bersaksi, maksudnya gini loh, melihat jemaat terus terbangun secara akurat dalam hari ke hari, proses waktu ke waktu, melalui lockdown ini ya, social distancing yang kita lewati, kita lalui, kita ibadahnya secara live streaming. Kita melihat dulunya kita tidak seperti ini. Setelah lockdown, setelah social distancing untuk kita di rumah aja masing-masing, dan hanya live streaming ikut ibadah. Tapi kita pelayan tetap berkomitmen bersama-sama. Itu Mam bersyukur luar biasa. Jadi puji Tuhan, tetap doakan, kita tetap solid. Karena juga kalau mereka tidak tersedia, lalu hanya Mam sendiri, pincang juga saudara. Artinya tidak lengkap, Mam tidak kuat. Tetapi betapa luar biasa staf ini ya, para pelayan, pendeta pembantu, pendeta muda, dan para pelayan-pelayan yang lain bisa selalu menyertai Mam, selalu bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Jadi kita bersyukur, bukan karena kita lebih rohani dari yang lain, bukan, tapi benar-benar karena anugerah Tuhan. Kita diberi kekuatan, kemampuan, semua sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan Mam percaya juga adalah doa jemaat, sehingga kami tersedia untuk selalu bisa melayani jemaat, untuk selalu bisa mengupdate jemaat bersama-sama dalam ibadah. Sehingga setiap hari Minggu, bahkan seperti ini, setiap hari jam 12 siang kita terupdate dalam firman. Terus ada komunikasi, hubungan terbangun dengan akurat sesama keluarga, di set bersama-sama, dan firman Tuhan bekerja buat kita semua. Jadi hal yang menarik adalah setiap selesai ibadah kita makan bersama. Itu luar biasa. Jadi karena kita di sini sudah dibangun kekeluargaan yang sangat kental, luar biasa, saling menolong, saling menopang. Ya, itu sudah terbangun sehingga kemarin masing-masing bawa, dan setiap minggu sampai makanan ya minta maaf sampai kita bungkus jadi sisa 12 bakul. Jadi saudara luar biasa, kita makan apa adanya, menu sederhana kemarin lumayan luar biasa karena ada beberapa orang yang membawa ya, tidak usah sebut, tapi yang pasti bahwa sebuah bentuk dari respon saudara, kecintaan saudara kepada kita sebagai para pemimpin, pelayan, tim kepemimpinan di sini. Mam berdoa engkau makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena ketika engkau melakukan itu, bukan juga engkau lebih baik dari orang lain, bukan. Saya percaya karena engkau benar-benar mau hidupi firman, dan itu berkat yang khusus juga engkau terima ya. Jadi engkau membangun itu, melakukan itu karena dasar keyakinanmu, bukan untuk cari perhatian atau bukan untuk menunjukkan bahwa sok rohani, bukan saudara ya. Jadi Mam berdoa pun mungkin yang mereka misalnya ada yang di rumah misalnya tidak mengirim sesuatu, tidak mengantar makanan, itu bukan berarti bahwa saudara tidak cinta kami, bukan ya. Tapi syukur puji Tuhan buat keluarga rohani yang sangat luar biasa. Mam percaya ketersediaan saudara selalu memberikan keantusiasan, kegairahan ya yang terbangun dalam hidup kami, bahwa betapa respon keluarga rohani begitu luar biasa, makin mencintai, saling menopang, saling menolong, saling menyayangi satu dengan yang lain sebagai satu keluarga rohani. Amin. Ya, dan Mam secara pribadi sebagai pemimpin merasa orang yang dicintai, dan saya juga harus mencintai jemaat, mengasihi jemaat ya, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita mencintai Tuhan, kita juga mengasihi jemaat. Saya jemaat tidak membedakan satu dengan yang lain. Amin. Ketika mungkin ada hal yang salah, saudara ditegur, jangan tersinggung karena Mam mengasihimu ya. Oke, demikian Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Jadi pastikan kita memiliki spirit yang terus secara radikal menghidupi firman, sehingga pasti hidup kita makin hari makin berbeda lah, makin alami kemajuan, kualitas hidup rohani kita makin lebih baik, makin memiliki posisi rohani yang luar biasa. Amin. Salah satu alasan untuk gereja terlihat ya, kalau kita lihat salah satu
kendala atau alasan terbesar gereja terlihat lemah, ya kita ya secara khusus misalnya kita secara pribadi, seringkali kita terlihat begitu lemah, saudara ya. Itu karena kita tidak punya pengaruh apa-apa di dalam komunitas. Ya, jadi memang pelajaran firman ini sangat penting. Dan kita tidak cuma menjadi jemaat yang pendengar yang baik, tidak cuma jadi penonton, tapi pelaku, pemain. Ya, jadi kita semua mari bangun dirimu. Mam sudah bangun engkau, maka engkau juga lanjutkan bangun dirimu, bangun keluargamu, bangun seluruh kehidupanmu, sehingga bersama-sama kita bersinergi menjadi satu kesatuan yang kuat, menjadi jemaat yang membawa dampak di komunitas kita, di kota kita, bahkan di mana saja kita pergi, di tempat kita bekerja, kita menjadi jemaat yang strong, jemaat yang kuat. Oke, jadi lakukan kehendak Tuhan, tetap setia, tetap teguh, memilih untuk secara pribadi memilih untuk memilih untuk menaruh prioritas, ya. Taruh prioritas dalam hidupmu secara khusus. Apa yang kau sedang kejar, apa yang sedang kau usahakan, apa yang sedang engkau bangun, apa yang sedang engkau benahi dalam hidup ini, prioritaskan itu terus dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Materi di part ini sifat dasar gereja yang sehat dan kuat. Mari kita semua bersama-sama merendahkan hati, melakukan firman, ya, miliki keantusiasan, keagresifan, ya, keradikalan, ya, dinamis dan radikal dan responsif. Selalu berespon dengan baik, selalu berespon positif. Setiap kali saudara mengalami sesuatu atau menghadapi sesuatu, respon kita selalu menentukan. Saudara, misalnya sesuatu yang membuat saudara takut, harusnya saudara tidak takut tapi menjadi takut. Saudara harus berusaha untuk bisa mengatasi itu. Amin. Tuhan kiranya berkati kita semua pada siang hari ini. Tuhan tolong kita, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita sampai kepada hal kecil. Izinkan dia membenahi hatimu, membenahi hidupmu setiap hari, setiap saat dalam keluarga kita sampai kepada hal kecil. Mam, kalau dapat katakan sampai kepada hal yang misalnya cari jarum aja itu saya harus melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, ini ada di mana, dan saya mengalami banyak hal. Mari polakan itu dalam hidup kita. Jadi kita tidak harus mencari dengan mulut, misalnya contoh, tapi dengan mata, dengan hati, mata hati yang bersih, mata hati yang murni, dan memohon Roh Kudus membantu kita. Amin. Maka Mam dapat katakan seperti ini. Bagaimana realita hadirat Tuhan, suasana sorga selalu ada, nyata di dalam hidup kita. Jangan hidup menyendiri, hiduplah sebagai satu keluarga. Ya, jangan hidup mengasingkan diri sendiri, tapi mari membaur, menyatu dalam keluarga, sehingga keluarga rohani ini makin solid. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini hamba berdoa bersama-sama dengan seluruh keluarga rohani di rumah. Tuhan kiranya memberkati firman yang sudah hamba sampaikan, sifat dasar gereja yang sehat dan kuat ini biar menjadi terbangun di dalam kami, karena firman ada dan tinggal di dalam kami. Firman makin bekerja, semakin nyata, membawa hidup kami tak akan sama. Kami agresif, terlatih dalam hadirat Tuhan. Tuhan melatih kami, peka mendengar dan mengeksekusi, memutuskan untuk makin taat, makin setia kepada Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan kami adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang tidak pernah terbatasi dan terhalangi oleh apapun. Dan Tuhan juga akan melatih kami menjadi jemaat yang dinamis, agresif, antusias, responsif, dan radikal. Dari hari ke hari mentaati firman dengan sukarela, karena dampak dari kami mentaati firman, hidup kami tak akan sama. Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga rohani terus diset, diberkati secara jasmani dan rohani, dan mengalami hidup yang terus berkemenangan dari waktu ke waktu, makin berakar kuat di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, segala sakit penyakit apapun yang coba-coba menyerang kami berdoa, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun, mungkin batuk pilek, kami berdoa oleh darah Yesus
Kami sudah ditebus, bilur-bilur-Mu sudah sembuhkan kami. Hamba berdoa, kami alami kesembuhan, kesehatan yang ilahi terjadi buat jemaah kami. Keluarga dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Masuk keluar kami di mana saja kami pergi dan kami berada. Kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Terima kasih Bapa untuk tuntunan-Mu. Roh Kudus, terima kasih untuk tuntunan-Mu setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Kami alami penyertaan dan pertolongan-Mu. Sungguh luar biasa. Pimpin kami ya Tuhan. Roh Kudus, bawa kami selalu di jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami menyenangkan Engkau. Kami juga berdoa Bapa saat ini untuk keluarga kami yang mungkin mengalami, oh Tuhan, mereka yang secara khusus di kota Timika, mereka yang masih mengalami proses karantina oleh karena positif corona, COVID-19. Kami berdoa Bapa, dari tempat ini kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan segala makanan, obat, vitamin yang mereka makan, mereka minum, menyembuhkan mereka, sehingga batas waktu di mana mereka, oh Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi atas mereka. Selama sepanjang mereka di karantina, kami berdoa hati yang positif, pikiran yang positif, tetap bergairah, tetap bersemangat, dan firman nomor 1 menjadi asupan penting. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Kota kami dijagai, dilindungi, kondisi apapun kami berdoa, kuasa Tuhan tetap nyata, berotoritas, bertahta di atas kota kami, sehingga kota ini tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemerintah kami tetap melaksanakan tugas dengan baik. Baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, stafnya, dan seluruh anggota DPR, tim COVID-19, para dokter, para mantri, para perawat, suster, semuanya kami doakan kuasa Tuhan menyertai mereka. Lalu juga kami berdoa biarlah bangsa kami Tuhan tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hal yang sama juga terjadi buat bangsa kami. Kondisi apapun ke depan kami berdoa kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan hadirat Allah terus intervensi bangsa kami, sehingga oh Tuhan, kondisi-kondisi apapun yang terjadi, kami percaya selalu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami hari ini dan senantiasa di dalam tangan Tuhan. Dari tempat ini hamba berkati seluruh keluarga rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah mengalir, tercurah secara jasmani dan secara rohani. Berkat itu tercurah atas hidup kami, sehat dan kuat. Kami ada dalam lindungan Tuhan, keluar masuk kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semua yang di rumah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita sudah selesai hari ini, siang ini. Terima kasih sudah tersedia, mempercaya makin hari makin luar biasa. Ya, like, komen ya apa yang Mam sampaikan. Kalau saudara bertanya mungkin bisa WA, tidak usah di sini. Tanyakan apa yang penting untuk saudara pahami, mungkin kurang jelas, tanyakan. Tuhan berkati, selamat makan siang dan shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih keluarga rohani. Luar biasa. Tuhan berkati Jogja, Pak Adi, Tuhan berkati dengan Ibu dan seluruh keluarga rohani di sana. Ibu Anissa Tuhan berkati, Ibu Maria Tomohon Tuhan berkati. Ya semua Mam tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati semua. Ibu Lewi Wanggai Tuhan berkati. Semua keluarga rohani. Ibu Lucy, Ibu Rika. Wow, luar biasa. Ibu Nisa, ya, luar biasa. Pak Agus, Tuhan berkati. Pak Sampe, Ibu Yanti, Ibu Inge, Tuhan berkati. Orang Manado, orang yang ada di Manado. Wow, Tuhan berkati. Yolanda, Ibu Guru LC, Tuhan berkati. Luar biasa, puji Tuhan.
Yang lain kemana ya? Ibu Ciko, terima kasih. Tuhan berkati. Udah like, udah menonton. Mari terus bersama-sama kita di set dalam kebenaran. Semua yang tidak dapat disebut, Tuhan berkati. Sampai bertemu besok. Shalom.